ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu, saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat dan siapapun dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bersama di sini. Mudah-mudahan kebersamaan di atas takwa, di atas dasar iman, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas kesempatan yang diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita menggali ilmu daripadanya. Dan alhamdulillah semakin kita kenali, semakin kita merasa cinta kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, doa kita pula untuk para orang tua, ayah-ayah dan ibu-ibu kita, para paman-paman, bibi-bibi kita, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta seluruh sanak famili, para guru, masyayikh, dan para ulama, dan para sahabat, serta seluruh kaum muslimin. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada yang masih hidup untuk senantiasa di atas hidayah, dan Allah berikan rahmat dan ampunan bagi yang sudah mendahului. Semoga dilapangkan kuburannya, diampuni dosa-dosanya, diridai amal-amal salehnya, dan dihapus segala khilaf dan salahnya. Amin. Khususnya imam kita Al-Bukhari rahimahullah, yang sampai hari ini kita masih mengemis ilmu kepadanya. Pada pagi ini kita melalui kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya sedikit-sedikit, insya Allah hampir juga setengah, belum hampir tamat, hampir juga sepertiga lah baru. Nah, aku seperempat lah. Insya Allah dalam waktu 5 tahun selesai. Ya tak terasa 5 tahun sekejap. Nah, kami belajar itu Ustaz ya, di Madinah sebentar sekali rasanya. Kalau boleh daftar, sekarang saya tidak daftar lagi jadi mahasiswa. Cuman itulah, Allah musta'an, umur dah lewat. Nah, baik, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab 161 dalam terbitan ini, qala rahimahullah, babu fadli ziyarah, bab tentang keutamaan ziarah, yaitu berkunjung. Ya, ziarah itu artinya berkunjung, artinya dari satu tempat
berkunjung ke tempat yang lain. Maka dikatakanlah apa namanya, berkunjung ke Madinah misalnya ziarah, berkunjung ke kuburan namanya ziarah, masuk kubur namanya juga ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir. Ya, yang benar kuburan adalah awwalu manazilil akhirah, yaitu persinggahan pertama menuju akhirat. Menuju akhirat kan panjang cerita itu sih. Kuburan alam barzah nunggu cukup lama, cukup lama sekali. Nah, ya, kalau alhamdulillah kalau dapat nikmat, kalau dapat azab, naudzubillah. Makanya Nabi ngajar kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi nunggu sambil diazab, naudzubillah. Kalau nunggu sambil dapat nikmat, tidak boleh sih ya. Makan minum lengkap, ya. Itu pun berat sebenarnya. Nunggu aja berat. Kan pekerjaan yang paling berat adalah menunggu, apalagi tidak jauh ditunggu kan, entah kapan sampainya. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ziarah kita ke kuburan itu mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari azab. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi ziarah dalam bahasa Al-Quran ke kuburan itu sebut ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita ada artinya tidak pas lagi, ya, sampai masuk kubur, padahal ziarah kubur, ya. Tapi kalau sekarang dalam bahasa Indonesia yang namanya ziarah kubur, termasuk juga bahasa Arab sekarang, ziarah kubur artinya orang hidup datang ke kuburan. Tapi bahasa aslinya orang masuk kubur pun disebut berkunjung. Makanya seorang badui mendengar ayat ini, dia langsung mengatakan, langsung paham dia, wallahi la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan nanti. Apa pasal? Hatta zurtumul maqabir. Yang namanya ziarah itu sementara. Allahumma musta'an, semoga Allah selamatkan. Dan maksud di ziarah di sini adalah ziarah orang hidup ke orang hidup. Seseorang berkunjung ke tempat saudaranya, berkunjung ke tempat saudaranya dan balik kembali. Kembali. Kalau langsung tinggal di situ tidak ziarah lagi namanya, menetap bermigrasi, imigrasi namanya, atau bertransmigrasi atau urbanisasi. Nah, maksud Imam Al-Bukhari wallahu ta'ala alam, termasuk adab yang sangat dianjurkan, ya, adalah berkunjung ke tempat teman. Apalagi yang teman ini guru pula, apalagi teman ini orang tua pula, apalagi saudara-saudara kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, bahwasanya kalau dia adalah sesuatu yang utama, berarti siapa yang melakukannya punya adab yang utama. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman ibn Harbah, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Sulaiman ibn Harb al-Washihi al-Basri, thiqatun hafidh, wa Musa ibn Ismail. Wa Musa ibn Ismail, yaitu Musa ibn Ismail al-Minqari Abu Salamah at-Tabuzaki. Ini termasuk guru Imam Al-Bukhari yang paling juniornya, termasuk paling juniornya itu Musa ibn Ismail al-Minqari Abu Salamah at-Tabuzaki, thiqatun. Qala, keduanya berkata, yaitu Sulaiman ibn Harb al-Washihi dengan Musa bin Ismail al-Minqari, qala berkata, haddatsana Hammad ibn Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah, itu Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri. Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri. Di Basrah di masa itu ada dua orang Hammad yang sama-sama ulama besar. Yang satu Hammad ibn Zaid ibn Dirham,
Ya, ayahnya dirham, datuknya dirham. Kalau ini Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Kalau dari sisi keutamaannya, kemuliaannya, Hammad ibn Salamah lebih mulia, lebih punya kedudukan, karena ayahnya, datuknya dinar, lebih tinggi nilainya. Kalau yang satu datuknya perak, dirham. Nah, tapi dari sisi thiqah riwayatnya, dhabit riwayatnya, Hammad ibn Zaid lebih dhabit daripada Hammad ibn Salamah. Demikian juga dari kedalaman fikihnya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah, dan dua-duanya adalah ulama besar ahli sunnah. An Thabit, dari Thabit. Nah, dari Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullah ta'ala, di antara ulama besar di masa tabi'in dan seorang ahli ibadah dan zuhud. An Abi Rafi', dari Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sahabat, dan juga meriwayatkan di sini dari sahabat, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, murid-muridnya atau yang mendengar atau meriwayatkan hadis daripadanya, di antaranya banyak, di antaranya adalah para sahabat. Di antaranya adalah Abu Rafi' ini, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, ya, ulama-ulama besar sahabat juga banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, sampai-sampai terhitung yang meriwayatkan daripadanya, seperti kata Imam Az-Zahabi, sekitar 800 orang rawi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala atau lebih. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala zara rajulun akhan lahu fillahi ta'ala. Seorang laki-laki datang berkunjung ke tempat saudaranya fillah, saudara seagama, saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain, ya, di kampung atau di negeri yang lain. Fa arsadallahu azza wa jalla lahu malakan ala madrajatih, lalu Allah kirim malaikat menunggu di tengah jalannya, di tengah perjalanan Allah utus malaikat ala madrajatihi. Madrajah itu daripada kadarajah, darajah itu jalan yang mendaki atau berjalan mendaki. Makanya orang-orang yang berilmu dan beriman diangkat beberapa derajat, darajat. Kalau lawan darajat, darakat, ya. Kalau lawan darajat adalah darakat. Kalau derajat orang itu dihinakan, darakat. Tapi kalau ditinggikan, darajat. Nah, makanya orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di tingkat terbawah, bahasa yang dipakai ad-dark, darakat. Nah, sedangkan darajat, wirfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Darajat ke atas, darakat ke bawah. Nah, ala madrajatihi, Allah utus malaikat menunggu atau menjaganya di perjalanan. Faqala, malaikat itu bertanya, aina turid, Anda mau kemana? Ini kan malaikat mentesnya dia. Oleh malaikat ini mentes, kemana kamu pergi? Seolah-olah dia manusia, karena malaikat Allah izinkan untuk merubah-rubah bentuknya. Aina turid, kamu mau kemana? Qala akhan li fi hadhil qaryah, yani uridu akhan li. Di sini ada kalimat yang dihapus, yang mahdzub, takdirnya adalah uridu akhan li fi hadhil qaryah, karena fiilnya ada pada pertanyaan sebelumnya, aina turid. Maka jawabannya uridu akhan li fillahi ta'ala fi hadhil qaryah, saya ingin berkunjung ke tempat saudaraku di kampung ini. Faqala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha,
apakah kamu datang ini ada kepentingan, ada nikmat yang engkau ingin dapatkan daripadanya? Misalnya kepentingan dagang, kepentingan nak meminang, ya, dan sebagainya, atau yang lain. Qala lah, enggak, saya datang bukan karena mengurus satu kepentingan saya, tapi inni uhibbuhu fillah, saya datang semata-mata karena mencintainya karena Allah tabaraka ta'ala. Jadi alasan dia berangkat bukan karena kepentingan duniawi, tetapi karena cinta fillah. Al-hubbu fillah. Naam. Al-hubbu fillah adalah awthaqu ural iman. Faqala fa inni rasulullah ilaika. Lalu malaikat itu setelah mendapatkan jawabannya mengatakan, saya ini adalah utusan Allah kepadamu. Berarti Allah punya utusan dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Nah, Allah punya utusan. Tapi yang seperti ini tidak bawa syariat baru, tidak bawa syariat baru, hanya memberikan bisyarah, itu memberikan apa namanya, berita gembira. Fa inni rasulullah ilaik, saya ini adalah utusan Allah kepadamu. Innallaha azza wa jal ahabbaka kama ahbabtahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah mencintaimu karena kamu mencintainya. Subhanallah, Allah mencintaimu karena engkau mencintainya. Subhanallah. Berarti salah satu jalan untuk dicintai Allah adalah mencintai saudara beriman. Saudara beriman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hadis ini mengisahkan kepada kita keutamaan berziarah atau berkunjung atau mengunjungi saudara fillah. Saudara fillah. Nah, di sini Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki, dia berkunjung ke suatu daerah yang di luar daerahnya. Mungkin dia dari, kalau apa namanya, kalau dulu kan jauh-jauh kan, daerah-daerahnya, kampung-kampungnya jauh-jauh, kalau sekarang dekat-dekat ya. Kalau dulu kampung orang dari sini ke Bangkinang tuh satu daerah, makanya di sini ini rimba aja, makanya namanya rimbo, rimba panjang kan, karena memang rimba aja. Tentu enggak, tentu belum lahir kan, udah sih, itu lahir tahun berapa? Bertiga, itu sudah mulai banyak ada rumah tuh. Kalau di masa kami dulu, masya Allah, ya, kalau lewat maghrib itu banyak harimau nampak, ya. Tapi tidak pernah nampak, kata orang, karena tidak pernah lewat maghrib di situ. Ya. Kau muslimin dan muslimat, pernah pula berjalan di musim longang dulu, tahu musim longang? Di musim longang banyak penyamun waktu itu. Awak depokan pakai Vespa pula. Kalau lewat larinya 20 km per jam, mati dia. Iya, awak mesti pulang. Sebab tidak pulang jam 11 malam tu nanti mak di rumah risau. Ada di rumah. Akhirnya terpaksa tidak boleh lewat 20 km per jam. Lewat 20 km per jam, mati. Itu keistimewaan Vespa itu. Jadi lari 20 menit. Untung ada teman orang Dumai, Samsudin, saya, itu kawan tuh. Ya saya. Risau juga karena sering kejadian orang di apa namanya, letakkan kayu tengah jalan, lari otomatis kita tidak bisa jalan kan, datang mereka. Tapi bismillah, tawakal Allah, karena orang tua, mempertimbangkan orang tua. Tidak nak malam di Pekanbaru banyak famili waktu itu sebenarnya, bahkan ditahan, jangan pulang dah malam, tidak takut kamu di Rimbo Panjang, itu bahasanya, jangan takut di Rimbo Panjang. Saya lebih takut ibu saya tidak tidur malam ini. Akhirnya pulang juga Ustaz. Mungkin doa orang tua, masya Allah, aman aja. Dan apa, Vespa hanya 2 kali matinya, terlewat dikit. Lari 20. Bayangkan ya, dari 11 lari 20 sampai ke Morojol ya. Jam berapa sampainya ya? Nah, ini ujian. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi orang berjalan dari satu daerah ke daerah lain demi atau karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia kalau alasannya cinta karena Allah, mesti dia berkunjung karena Allah tabaraka wa taala. Tidak ada kepentingannya. Berarti dia, antum ketika nak berziarah ke seseorang yang tidak ada kepentingan yang engkau tumbuhkan padanya, tidak ada harapan. Misalnya kalau berkunjung sama pejabat, mana tahu nanti dapat tanda tangan KTP kan? Kan ada kepentingan tuh. Yang nak ngurus apa SK, kepentingan SK-nya. Nak naik pangkat, naik pangkatnya. Kalau apa proyek, ayo ya ngurus proyek, ya proyeknya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ini tidak murni karena Allah tabaraka wa taala. Nah, balasannya luar biasa. Kena mencintai karena Allah, dapat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ini tidak mudah kaum muslimin. Ya tidak mudah mencintai karena Allah itu, ya subhanallah, yang tidak ada sedikit pun kepentingan duniawi kita padanya. Ini luar biasa ya. Susah memang. Nah, susah. Allah musta'an. Tetapi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Jadi berziarah ke suatu kampung lain, nah Allah ingin, Allah maha tahu tentunya apa yang dalam hatinya, tapi Allah utus untuk tes. Dan kita kadang-kadang dites oleh Allah SWT. Allah tahu sebenarnya iman kita, Allah tahu derajat kita, cuman Allah berikan kita tes. Tesnya ada tes yang apa namanya, tes dengan kedudukan, tes dengan pemberiannya nikmat, ya kan? Ada tesnya dengan musibah, ada tes syukur, ada tes sabar, gitu ya. Ada tes syukur, ada tes sabar. Sebenarnya, jadi kita diuji oleh Allah SWT. Dan ujian, tuan-tuan tahu yang namanya ujian untuk menaikkan peringkat. Asal ada ujian, asal ada naik, pasti naik peringkat. Kalau ada ujian pasti naik, atau kalau tidak naik ya tertinggal. Tertinggal. Dan tentu kita ingin naik, ya kita ingin naik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah uji. Dan Allah mah tahu tidak perlu dia nguji sebenarnya, tapi kita yang perlu ujian itu, kita yang perlu, karena kita dengan ujian-ujian itu subhanallah kaum muslimin, kita digembleng Allah SWT. Ini pendidikan Allah kepada kita. Ya, dengan ujian-ujian itu kita digemblengnya. Uji dengan musibah, akhirnya awalnya berat, tapi karena sudah terbiasa jadi ringan. Diuji dengan nikmat, awalnya berat dapat nikmat itu. Ya, tidak mau kita nak mengeluarkan barang sedikit pun. Bayangkan Ustaz, awak dari subuh pergi, pulang tengah malam, tiba-tiba datang orang minta infak. Nangis-nangis pula kita buatnya. Iya. Ya terbayangkan, dia dapat mudah sekali, awak susah sekali. Tiba-tiba dia dapat minta mudah sekali. Berat kan? Berat sekali. Kadang-kadang kalau kita akan menuduhnya, kamu dasar pemalas kamu. Tapi subhanallah, Allah SWT didik kita, dibiasakan. Makanya kaum muslimin dan jadi pemurah itu jangan tunggu kaya dulu. Jadi pemurah tak mungkin terjadi kalau sudah kita kaya. Sebab kalau nunggu kaya dulu, orang namanya harta itu seperti minum air laut. Minum air laut, semakin minum haus terus, tidak akan pernah puas. Makanya kaum muslimin, mulailah dari yang sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita. Dan jangan lupa itu alasannya cinta karena Allah SWT. Dan itu ujian bagi kita. Nah, kita lulus, Allah akan naikkan peringkat tadi. Allah naikkan. Berarti ada juga kenaikan gaji berkala tuh, ada tuh Ustaz. Ya, kenaikan gaji. Ya mungkin untuk sekarang kita dapat nilai 10 kebaikan dari satu kebaikan kita buat. Kemudian Allah ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Allah kalau tahu di hati kita ada kebaikan, Allah tambah lagi, Allah berikan. Besok dinilai mungkin kan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai Allah lipatkan dari sesuatu yang kita tidak ketahui.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini semuanya ujian yang Allah berikan untuk kita, untuk menambah tingginya grade kita, nambah gaji juga sekali ya. Kalau dapat namanya kenaikan gaji, gembira saya. Coba dapat gaji berapa persen PNS tahun depan? Enggak tahu ya, enggak pernah ngurus nampaknya ya. Subhanallah, padahal harus diurus setiap tahun gitu ya. Kadang-kadang ngurusnya habis duit 300.000 misalnya, yang naik cuma 75.000. Ala kulli hal, yang penting barokahnya. Artinya kenaikan walaupun sedikit ya, lama-lama banyak juga sih. Coba bayangkan 5% setahun, 5 kali 20 kan 100%. Kalau antum sudah 20 tahun kerja, kan sudah 100% naiknya. Ini 100% dari gaji awal. Tapi kan 5% dari setiap tahun bertambah, tambah lagi 5% itu kan. Antum misalnya bisa aja awalnya gaji 1.600.000, kayak macam saya pertama diangkat dulu kan, 1.625.128,25 rupiah. Hafal Ustaz. Nah, 1.625.128,25 rupiah. Nah, ini naik 5%, besok bisa 3 juta, naik lagi, terakhir nanti 5 juta, kan banyak sih. Alhamdulillah. Kalau luar negeri paling 5.000 cuma. Iya, ini paling 5.000, ini enggak 5 juta. Alhamdulillah. Memang indah negeri kita ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah naikkan kita dengan ujian-ujian itu, dengan ujian itu termasuk ujian cinta tadi. Maka Allah fa'arsadallahu azza jalla lahu malakan ala madrajatihi. Allah utus malaikat. Allah maha tahu, tapi Allah nak tunjukkan ke dia sekaligus memberikan apresiasi, pengumuman. Ini kan bisyarah, apa namanya istilahnya, ajilatu bisyaratil muslim, dapat dia kesaksian semasa masih hidup. Ini kan ajilatu busrul muslim, orang yang dapat apresiasi tentang amal soleh yang dia buat di dunia, itu termasuk berita yang istilahnya didahulukan. Anda ini orang bahagia seperti para sahabat kan, masih berjalan sudah dapat bisyarah, mubasysyirina bil jannah, diberi berita gembira pasti masuk surga. Subhanallah. Antum kalau sudah pasti diterima lamarannya, masih segan berkunjung? Tambah rajin, malah kan tambah rajin, iya tak? Kalau sudah pasti, apalagi orang ini sudah pasti masuk surga, tambah rajin tidak beramal, tambah rajin. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini fitrah. Nah, maka fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Allah utus malaikat di tengah jalan. Faqala aina turid. Ya mungkin ada bahasa basinya ya. Tidak mungkin stop aina turid, tidak mungkin. Pasti mungkin ada kepahalunya mungkin kan. Ya seperti bahasa basi. Cuman kan kisah biasanya tidak disebutkan segalanya. Tapi yang penting di sini, kamu mau kemana? Mau kemana? Qala akhan li fi hadzal qaryah. Saya ingin menuju saudaraku di tempat ini. Taib, ditanya lagi malaikat. Dan malaikat sudah tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha. Apakah kamu ada kepentingan, yaitu untuk mendapatkan suatu nikmat yang ingin kau dapatkan daripadanya? Tidak. Qala la, inni uhibbu fillah. Saya hanya mencintai karena Allah. Kaum muslimin, banyak orang subhanallah berkunjung itu bukan untuk mendapatkan, tapi untuk memberikan. Kalau memang karena cinta karena Allah, kaum muslimin datang untuk berkunjung itu bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi adalah untuk kepentingan yang kita kunjungi. Tergantung kepada derajat cinta yang kita miliki. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita
Dan contoh yang paling apa namanya, apalagi kalau yang kita kunjungi itu orang yang apa namanya, yang harus kita ta'zim seperti orang tua kita sendiri. Tidak mungkin kita tidak mencintainya. Kalaulah orang lain dicintai karena Allah, tentu orang tua yang dicintai karena Allah lebih tinggi. Ya, jangan lupa ini kan. Kan kita kasusnya kan dengan orang lain kan. Besok dengan orang lain kunjung terus amak ada jongkok-jongkok. Nah, tidak bisa, terbalik. Jadi sama kita akan mengetahui salat duha itu Masya Allah pahalanya, memudahkan rezeki di antara fadilatnya, terbuka pintu-pintu rezeki. Kalau itu tidak salat subuh dia. Ya kan, salat duha banyak yang Masya Allah kadang-kadang bikin kegiatan momentum tertentu, salat duha di masjid, pakaian putih-putih dari jam 9 atau jam 8 sampai menjelang zuhur. Pas azan zuhur bubar, tak salat zuhur berjamaah. Duha tadi nah, ini kan terbalik ya. Jadi pemahaman ini kalau tidak diluruskan ini berbanyak rugi kaum muslimin muslimah. Dia tidak masuk ke dalam ininya bahwa zuhur itu lebih tinggi beratus-ratus tingkat lagi daripada salat sunat tadi. Ada pula yang salat isyaknya tidur dia dengan harapan bisa salat tahajud gitu. Ini terbalik. Sama juga sebagian orang rajin bersedekah ke orang lain, tapi keluarga tidak. Banyak orang peduli pada orang lain, pada pekerjanya sendiri acuh. Nah, ini kan banyak terjadi. Ya, ketika di Madinah dulu, di Madinah, bukan di sini banyak juga mungkin ya. Ya, di Madinah. Jadi kalau sedekah itu Masya Allah tiap hari kasih perbukaan orang dan seterusnya. Tapi gaji karyawannya sering terlambat. Nah, kalau karyawannya terlambat dipotong. Kalau dia yang terlambat tidak ada tambahan. Nah, kalau karyawan terlambat kerja dipotong. Pas dia terlambat bergaji tidak ada dia nambah. Jadi begini kaum muslimin muslimat. Karena kita kadang salah kaprah itu banyak dalam ini. Salah kaprah itu banyak. Masya Allah kalau datang teman, Masya Allah diajak makan mewah. Datang kemanakan kasih ampera. Ya saya, gimana itu saya? Datang orang lain teman dikasih makan food opera. Tapi pas kemanakan yang datang cukup dengan ampera. Tahu bedanya food opera dengan ampera? Tahu? Takut pula masuk promosi Ustaz. Ini tiba-tiba bukan promosi, saya tidak punya saham. Jadi kaum muslimin Ustaz. Artinya kadang-kadang kita memberi ke orang lain lebih daripada orang yang dekat dengan kita. Ini juga terbalik. Ini hadis ini bukan maksudnya lebih afdal memberi ke orang lain, tidak. Kalaulah orang lain saja begini kita cintai karena Allah. Allah katakan Allah mencintai kita, pasti mencintai saudara sendiri. Ya, saudara-saudara kita sendiri yang saudara dan ada rahim dengan kita itu lebih utama. Dan orang-orang yang selalu bersama kita, pekerja kebun kita, pekerja kedai kita, pekerja kantor kita, itu lebih utama lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah untuk diperhatikan. Karena memang banyak yang subhanallah keluar hebat ke dalam tidak. Bahkan ada lagi yang cerita istri aja payah dapat duit dari dia, istri aja payah minta duit gitu. Luar biasa verifikasinya, pakai tim verifikasinya. Bawang ditulis harga bawang 2000 misalnya 1 on, dicek ke pasar dulu, oh ternyata 1998 rupiah, dikurangi 2 sen. Jadi kaum muslimin, istri sendiri banyak dapat. Ini juga keterlaluan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hadis ini menunjukkan kalau orang lain yang tak ada kait mengait dengan kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, kita cintai karena Allah, lalu kita kunjungi, dan karena cinta itu kita kunjungi, Allah balas dengan Allah cinta kepada kita. Tentu
orang-orang yang di bawah kita, yang membutuhkan kita, yang kita punya kewajiban kepadanya. Lebih daripada ini, kalau kita berikan dengan dasar cinta, akan lebih besar pahalanya. Karena sebaik-baik sedekah itu adalah yang kita suapkan ke dalam mulut istri kita. Al-adna fal-adna. Makanya ketika Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian takkan mencapai yang namanya albir. Albir itu mujtama'ul khair atau jima'ul khair, yaitu apa namanya, simpul-simpul kebaikan. Jadi terkumpul di situ segala baik itu namanya albir. Kalian tak dapat itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka Abu Talha punya kebun namanya Bayruha. Ya Bayruha, ya Rasulullah, inna ahabba amwali Bayruha. Harta yang paling aku cintai adalah kebun saya Bayruha. Wa ana apa namanya, fahiya fi sabilillah, ya Rasulullah, itu saya letakkan fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW kan dia Rasulullah SAW sangat memperhatikan keadaan umatnya sampai ke hal-hal yang detail sekalipun. Maka Nabi katakan, ara an taj'alaha fi qarabah, saya lihat lebih baik kau wakafkan ini untuk kaum kerabatmu. Jadi boleh wakaf untuk keluarga, boleh ya, boleh, dan itu afdal. Apalagi di antara keluarga kita butuh. Misalnya saya punya kebun punya usaha, lalu yang satu ini saya wakafkan hasilnya untuk keluarga saya yang membutuhkan. Tergantung syaratnya antum. Bisa syaratnya siapapun yang ngaji sunnah misalnya, kan, di antara keluargaku berhak dapat dari sini. Terserah syarat antum. Itu syarat boleh seorang pewakaf mensyaratkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Atau dia syaratkan misalnya ini hasil kebun ini atau hasil dagang ini atau hasil perusahaan ini untuk siapapun yang jadi janda di antara keluarga saya. Keluarga boleh jangan batasi. Misalnya keluarga nak sesuku, banyak tuh saya. Kalau sesuku kan banyak kan. Misalnya dari keturunan saya, dari pihak ibu saya misalnya, atau pihak ayah saya, gitu ya, itu boleh. Nah, makanya Nabi katakan ij'alha fi qarabah, jadikan dia wakaf untuk kerabat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya harta yang paling dicintainya itu diwakafkannya untuk al-qarabah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu malaikat tadi mengatakan, orang tadi menjawab, saya tidak ada kepentingan ke situ, yang ada adalah uhibbuhu fillah, saya mencintainya karena Allah. Kaum muslimin, Nabi mengatakan awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kokoh itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nanti kalau sudah bisa membenci dan mencintai karena Allah, imannya kokoh ikatannya. Tapi kalau belum mencintainya karena Allah dan belum membenci karena Allah, benci karena dunia, benci karena tidak sekampung, benci karena tidak sesuku, benci karena tidak sepaham, benci karena berebut jabatan dan sebagainya, ini belum masuk ikatan yang kuat imannya. Sebaliknya mencintai juga karena Allah. Kalau cinta karena Allah, subhanallah, kaum muslimin tak lekang karena panas, tak lapuk kena hujan, tidak berubah dia bagaimanapun.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada istilah lagi menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi hubungannya bosan berdasarkan mutualitas lagi, yaitu keuntungan timbal balik. Bahkan sekalipun antum dirugikan terus, misalnya yang berkunjung kita terus, dia tidak pernah berkunjung ke kita. Kalau sudah cinta karena Allah, antum tak peduli itu lagi. Ya? Kan ada jenis orang maunya dikunjungi terus, tidak mau berkunjung. Bahkan kalau tidak dikunjungi marah pula dia. Nah. Atau memberi misalnya. Antum kalau sudah cinta karena Allah, tidak apa-apa, kita saja memberi terus. Walaupun tidak ada balasan pemberian. Yang ada adalah cinta tadi. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi bukan lagi mengharap sesuatu balasan. Karena cinta itu, ya marahnya saja seperti, ketika marah dia tambah cantik katanya malah ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, antum tidak biasa bahasa romantis nampaknya. Marahnya seperti senyum gitu. Nah, pada marahnya apa namanya, kalau dia marah seperti bulu perindu katanya, seruling dari bulu perindu, padahal macam apa namanya, macam kapal pecah kan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, tapi cinta. Taib, inni uhibbuhu fillah, saya mencintai karena Allah. Faqala fa inni rasulullah ilaik, wahai saudaraku, saya ini utusan Allah kepadamu. Apa? Untuk memberitahukan innallah ahabbaka kama ahbabtahu, sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau mencintainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihissalam di antara sunnahnya, bila kita mencintai seseorang saudara muslim, kita katakan inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Falyaqulhu falyukhbirhu, hendaknya diberitahukan. Nah, ketika ada orang yang mengatakan itu, di sunnah kita menjawab ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Allah. Jadi ternyata memang cinta karena Allah kepada saudara itu membuat Allah mencintai kita. Nah, kalau sudah Allah mencintai kita, kaum muslimin dan muslimat, seperti kata Umar, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na kulla sya'ni ay yuhibbaka man tuhib. Bukan masalahnya engkau itu mencintai kita, boleh saja mengklaim cinta, ya saya mencintainya, tapi yang lebih berat itu adalah orang yang kau cintai itu mencintaimu atau tidak. Kalau tidak, nanti seperti Ibnu Zaidun mengharapkan cintanya wallada bitul mustakfi, sampai-sampai dia mengatakan, ya man ghadautu bihi fin nasi musta'iran qalbi yuqasi alaikil hamma wal fikra in ghibti lam ajid insanan yu'anisuni wa in hadarti fakullun nasi qad hadara. Nampaknya paham nih, dihayati nampaknya. Nah, tapi tidak berbalas, cinta bertepuk sebelah tangan. Kullun yasda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzaka. Ya, tidak apa namanya, semua mengklaim, mengaku ada hubungan dengan si Laila. Kenal Laila? Tidak ya. Untung antum tidak kenal. Kalau tidak jadi Qais antum. Ya, Majnun Laila. Ya. Sampai Qais tergila-gila, hilang akal dibuatnya. Ya, hilang akal. Tapi tak tahu, saya tak masuk tu wali tu. Saya tak tahu tu. Ya, saking asyiknya dia mencintai Laila sampai hilang akalnya. Bahkan ketika Laila sudah berpindah dibawa keluarganya, dia cium itu dinding-dinding yang tempat pernah di situ Laila berada. Yes, ya. Itu kalau lihat orang cium-cium ini gimana gitu? Cium tiang, cium dinding. Hah? Ya gila lah. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, bukan masalahnya kita mencintai, tapi apakah engkau dicintai oleh yang engkau cintai. Kalau tidak, sakitnya sakit di sana, bukan di sini. Ya, ternyata cintaku bertepuk sebelah
tangan. Nah, oleh itu kita pelajari apa yang membuat Allah mencintai kita. Salah satunya adalah mencintai karena Allah, dan itu luar biasa, adab yang sangat tinggi. Karena mencintai karena ada keinginan, kepentingan, itu biasa, natural sekali. Antum mencintai orang baik itu sangat natural. Mencintai yang cantik, natural enggak? Natural semua. Na'am, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Mencintai orang yang kaya, natural enggak? Natural sekali. Orang pemaaf, orang suka senyum, orang dan sebagainya, itu natural sekali. Cuman mencintai demi mengharap dia mencintaimu, itu tidak bisa dengan hanya mengedipkan mata. Tidak. Harus antum pelajari apa yang disukai olehnya. Yes ya? Apa yang disukai olehnya. Dan kau tak beranjak dari itu. Tidak mau melakukan kecuali yang dia sukai. Kalau masalah klaim cinta, semuanya bisa. Semua kita bisa klaim cinta. Nah, bagaimana menjadikan kita dicintai oleh yang kita cintai ini? Yaitu dalam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah adab kita dalam mencintai seseorang karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang cintailah orang-orang yang kita cintai. Kalau dulu bukan karena Allah, sekarang karena Allah Ta'ala. Maka laksanakan dalam cinta itu segala yang Allah kehendaki. Untuk mencintai istri dan anak. Selama ini kan cinta yang sifatnya natural, naluri, seorang ayah mencintai anak. Nah, sekarang dipupuk dengan cinta karena Allah Ta'ala, sehingga cintamu itu terarah, tertahu itu bahwa ini melahirkan cinta Allah Ta'ala. Tapi kalau cinta hanya karena pokoknya tidak senang buat dia tidak suka, lupa kita bahwa tidak sukanya dia itu kadang-kadang Allah suka. Maka kita lakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Nah, hadis ini banyak pelajaran. Satu adalah bermasuk adab, seperti yang dikata Imam Al-Bukhari, ziarah ke tempat-tempat saudara yang kita cintai karena Allah. Yang kedua, bahwa ziarah atau saling berkunjung itu adalah sesuatu yang dibalas oleh Allah dengan balasan luar biasa. Karena nanti Allah akan tanya nanti di akhirat, siapa-siapa yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu hasungan Allah kepada kita untuk selalu mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan. Walaupun kita tak luput dari kepentingan, tapi bukan itu yang ditonjolkan. Artinya ketika kepentingan itu hilang, cinta pun habis. Berapa akhirnya kita jadi orang mutanakil, sekarang di sini, besok di sana. Ketika sedang ada kepentingannya, berkuar-kuarnya luar biasa. Besok habis kepentingan, akhirnya berpaling cintanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwasanya ada berita-berita yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia inginkan walaupun dia masih hidup. Misalnya bahwa bahwa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan akan mati syahid, sudah ada sejak mereka masih hidup. Nabi naik ke gunung Uhud, lalu bergetar gunung Uhud, Nabi mentakkan kakinya, uthbut Uhud fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ya, kamu ini Uhud, diam, di atasmu hanya Nabi, beliau sendiri, Siddiq, yaitu Abu Bakar. Kalau sudah disebut Siddiq, ya, berarti dia masuk surga, karena mereka termasuk dalam firman Allah SWT, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada was salihin. Yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu para nabi, para siddiq, syuhada dan saleh. Nah, Umar dan Utsman wa syahidan. Mereka paham enggak itu? Paham bahwasanya dua orang ini akan mati syahid. Bahkan dalam banyak hadis yang lain, dalam banyak momen yang lain, Nabi ingatkan itu. Ketika Nabi sedang berada di Quba, di sumur Arish,
Waktu itu Nabi sendirian dalam sumur sambil menjuntikkan kakinya ke dalam telaga itu bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba datang waktu itu Abu Musa. Saya berharap yang datang saudara saya katanya. Tapi ternyata datang pertama Abu Bakar, minta izin masuk, diizinkan masuk. Kemudian datang Umar, minta izin, diizinkan masuk. Kemudian datang Utsman, diizinkan masuk. Nah, setiap diberikan izin Abu Bakar, izan lahu, izinkan dia, wa basyirhum bil jannah, beritahu dia masuk surga. Datang Umar, basyirhu bil jannah, beritahu dia masuk surga. Datang Utsman radhiyallahu taala anhu, beritahu dia basyirhu bil jannah ala balwa, beritahu dia masuk surga tapi ada ujiannya, Maka di zaman Utsman terjadi fitnah, yaitu lahir gerakan sempalan pertama dalam Islam, itu Al-Khawarij. Al-Khawarij, kaum muslimin dan musliman. Ini hari ini kadang-kadang orang dengan mudah menggelarkan Khawarij, fulan Khawarij, fulan Khawarij. Ini orang yang mengatakan itu dan tanpa ilmu, dan bila salah bisa-bisa kembali pada dirinya sendiri. Dari situ kita tidak boleh menuduh orang dengan sembarangan, apalagi menuduh umat. Karena Khawarij itu kaum muslimin, ia bukanlah hanya sekedar perbuatan, tapi berangkat dari keyakinan, yaitu selain orang-orang yang berdosa besar dihukum kafir olehnya. Nah, apakah? Ya, kita anak tanya ke antum sekarang, antum mengkafirkan orang karena dosa besar? Enggak. Berarti Khawarij apa tidak? Ya, enggak. Maka hati-hati, karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang lidahnya lancang, yang tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini gerakan ini Khawarij dan sebagainya, tanpa tabayun sama sekali. Khawarij itu pemikiran dan keyakinan, bukan perbuatan yang tersilap atau tersalah. Makanya asal nanti memerangi kaum muslimin Khawarij, berarti Muawiyah Khawarij nanti. Muawiyah bin Abi Sufyan nanti antum hukum Khawarij. Aisyah nanti dengan Talha bin Ubaidillah dihitung Khawarij. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud oleh Nabi adalah yaqra'una al-Qur'an walakin la yujawizu hanajirahum atau taraqiyahum yakhrujuna min Islam kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah, yaitu tidak masuk iman ke dalam dadanya. Al-Quran itu tidak masuk. Ini sekarang kadang-kadang subhanallah luar biasa pula. Kalau lihatnya orang rajin ke masjid, Khawarij ini katanya. Rajin orang baca Quran, ini Khawarij. Apa dasarnya? Nabi bilang gitu. Dia hebat baca Quran, hebat sholatnya, hebat puasanya. Ini auzubillah. Ini saya baca orang-orang yang tak nauzubillah ya, punya wawasan keislaman. Itu masalahnya Ustaz. Punya wawasan keislaman. Inilah hasil didikan SKS, sistem kebut semalam, sistem makalah, paper ya, nulis, belum berilmu tapi sudah nulis gitu. Belum berilmu sudah nulis, tidak pernah beradu lutut dengan para ulama, sehingga menafsirkan hadis seenaknya. Kok sampai situ kaji kita, gara-gara cinta tadi ya kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jadi Abu Utsman radhiyallahu taala anhu ala balwa, masuk surga tapi ada ujiannya, yaitu lahirnya fitnah di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, lahir aliran sempalan pertama dalam Islam. Alangkah cepatnya ya, subhanallah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Oleh sebab itu berhati-hatilah menggunakan lisan, karena Nabi ingatkan, mengatakan kepada orang muslim ya kafir, itu berbahaya karena kembali kepada salah satu daripadanya. Kalau tak benar yang dituduh itu kafir, dia yang jadi kafir. Ini ancamannya. Walaupun kita tidak menghukum kafir orang yang mengkafirkan orang langsung, tidak, karena banyak yang melakukan karena kejahilan, karena syubhat, karena fitnah dan sebagainya. Tapi ancamannya memang seperti itu. Jelas? Udah jelas, jangan buat lagi ya. Jangan sembarang nuduh. Sekarang ibaratnya amankan piring antum. Nah, amankan sampan antum berlayarnya kemana.
soal orang lain tuh ulama urusannya itu, menghukum ini aliran sesat ini sebagainya. Kalau belum jadi ulama, kalau baru jadi pemikir, tidak usah masuk bab itu, nanti banyak salah, akhirnya timbul fitnah seperti yang terjadi hari ini. Ya, belum ulama tapi sudah mengkritisi para ulama, karena ulama apa namanya, dibalonkan ya, dikarbitkan, diorbitkan, diproyeksikan. Jadi digambarkan seolah-olah ulama, sehingga tendang sini tendang sana ya, jinggang sini jinggang sana, akhirnya nanti kebanyakan lawan jadinya kaum muslim dan muslimah. Tidak takut nanti kita kita belajarlah ilmu, sampaikan ilmu dengan dalilnya, selesai ya. Soal menghukum itu tidak boleh dengan lancang kita menghukum ya, jelas terus ya. Nah, ini kadang-kadang baru ngaji seperti tadi lah, baru ngaji Rabu Kamis jadi mufti kan. Ini bahaya nih, sama di seluruh aliran ada yang seperti ini. Baru ngaji 2 hari sudah itu jadi mufti. Nah, semuanya ada. Oleh sebab itu bagusnya Rabu ngaji, Kamis potong jenggot, celana, bukan jenggot dipotong. Kamis potong celana, Jumat potong jenggot. Biar tumbuhkan jenggotnya, tapi tidak wajib numbuhkan jenggot kan, membiarkan. Taib. Habis itu Sabtu berdakwah, itu tidak apa-apa, berdakwah kita. Bahkan hari Kamisnya boleh dakwah juga, enggak apa. Masya Allah, ternyata sunnah Nabi itu rupanya lupa kita selama ini. Akhirnya, dan betul juga sangat sesuai dengan kondisi alam kita. Sering hujan kan, sering hujan, daripada dilipat-lipat celana itu lebih baik dipotong aja. Kan anak sudah sering, ini usulan saya kan, penghematan luar biasa tuan-tuan. Kalau satu celana dipotong 5 cm, maksudnya sebelum dijahit ini dihematkan 5 cm. 5 cm kali 1 juta berapa Ustaz? 5 juta cm. Penduduk Riau ada 1 juta orang laki-laki? Ada? Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 1 juta? Tidak sampai Ustaz. Penduduk Riau lah ya dik. Ini orang BPS tidak tahu. Pekanbaru. Iya, saya kan bilang Riau tadi. Nah, pekanlah. Nah, tidak sampai. Saya tahu kok. Iya, tidak. Pekanbaru. Antum tidak di-upgrade nampaknya nih. Tidak di-upgrade, di-update. Itu antum bicara tidak sampai 1 juta itu tahun 2011. Sekarang 2021 akhi. Coba hitung lagi lah. Ada lebih 1 juta, Nah, ini saya yang harus bekerja di BPS nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. 1 juta orang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau nih. Ada. Coba masing-masing potong celananya 5 cm. 5 juta cm. Berapa meter, Bang? 5 juta cm berapa meter? 500.000? Mana ada 500.000? 50.000, Masya Allah. Ini kalau hitung proyek untung nih. Iya, cepat hitungannya. 50.000 meter. Emang ya? 50.000 meter. Berapa helai celana itu? Ini penghematan. Ini serius ini. Awak ngaji serius ini. Bukan main-main. 5.000 meter. Berapa helai celana? Bagi 1,4 1,25 kan satu celana 1, semeter seperempat, tapi ukuran kita tidak bisa. Ukuran kita berdua tidak bisa ada. Yang 1/4 nya kayak beliau-beliau ini. Nah, ya, kalau sekarang kita ini 2 meter maunya. Nah, ya enggaklah. Berapa? Coba 2 meter aja. 50.000 bagi 2, 25.000 pasang celana. Ada anak yatim 25.000 di Riau? Ada? Masya Allah. Awak salah tanya nih. Nah, jadi 25.000 anak yatim dapat celana gratis gara-gara penghematan di celana kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, coba kampanyekan itu baru 1 pasang. Kalau sempat masing-masing punya 5 pasang celana, ya Allah, luar biasa itu penghematan. Nah, ada lagi penghematan listrik.
Dari mana datang penghematan listrik? Dari nyuci dan nyetrika. Enggak, kami nyetrika pakai gas, Ustaz. Pakai gas, enggak masalah. Penghematan lagi. Sebab yang digulung-gulung itu nyetrikanya lumayan agak lama dikit. Ya dah? Enggak bisa sekali. Tapi kalau yang tak digulung langsung selesai. Berarti satu celana hemat 2 detik. Beberapa kWh 2 detik listriknya ya. Kalau 5 juta celana, berapa tadi 5 juta celana ya? Iya dah? Afwan. 25.000 pasang celana. Itu yang disedekahkan, yang dipakai 1 juta tadi kan, 1 juta celana. 1 juta celana kali 2 detik. Berapa detik? Cepat. Hah? 2 juta detik. 2 juta detik berapa menit? Bagi 60 lah ya. Nah, anggap kalau kita hemat saja 1000 menit. 1000 menit berapa listrik habis? Nggak tahu juga. Cuma hitung nanti antum 1000 menit itu berapa jam? Hah? 10 jam ya, 10 jam. 12 lebih lah ya. Nah, 12 jam. Coba hitung nanti 12 jam, lihat nanti di yang pakai token ya, token listrik. Lihat nanti 12 jam berapa kWh yang habis. Itu di listrik sudah berapa kali hemat. Itu belum mencuci, baru nyetrika. Jelas? Sabun lagi, deterjen. Belum lagi waktu. Ya. Kalau tanpa apa, enggak pakai brush, tak perlu. Tak pakai brush. Tapi kalau sudah yang digulung-gulung itu yang nyapu lantai itu mesti diburus. Iya tak? Diburus. Istri sambil nangis dia itu. Tapi kalau yang sudah ndak isbal lagi, istri senang, alhamdulillah, untung dapat abang yang begini. Celananya bersih terus. Ya sih? Ya, Pak. Nah, ini penghematan dari segi efisiensinya luar biasa. Efektivitasnya lagi. Efektivitas ibadahnya nyaman, kita aman dari firman Allah SWT, dari sabda Nabi SAW, la yanturullahu illa salati musbil. Allah tidak perhatikan salat orang yang isbal. Antum tekstual sekali ya. Nah, soal tekstual non tekstual urusan lain nanti. Nah, yang jelas Allah tidak memperhatikan salat orang yang isbal. Antum nuduh tidak sah sholat saya. Bukan. Antum jangan nuduh saya pula dulu. Saya tidak ada nuduh antum. Kan tidak ada yang saya tuduh sekarang. Tapi hadisnya begitu. Silakan pahami masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Kan gitu kan. Menurut keyakinan masing-masing aja lah pahami. Kalau saya memahaminya adalah isbal dilarang dalam sholat. Dan itu diakui oleh sebagian saudara kita yang isbal. Buktinya ketika sholat digulungnya. Ketika digulung kena lagi larangan, tidak boleh menggulung kain dalam sholat. Kan tidak aman, ribet jadinya. Sudahlah nggak rapi. Harusnya sholat itu dalam keadaan rapi. Ribet lagi, kena lagi. Maju kena, lipat kena, tak dilipat kena. Aman. Hujan, masya Allah. Semakin tidak isbal, semakin aman di musim hujan. Antum nak lari, nak berjalan, aman gitu. Kalau yang tiang isbal, ribet. Kadang sudah digulung, turun juga dia. Iya kan, pas melompat, turun dia, basah. Akhirnya balik lagi ke rumah ganti celana. Tapi yang tidak isbal, tak perlu ganti. Banyaklah. Kalau sempat terjadi musibah, lari yang tidak isbal lebih kencang daripada yang isbal. Karena kemungkinan nyangkutnya lebih minim daripada yang isbal. Makanya kaum muslimin sehari ini sunnah ini subhanallah memudahkan, nyaman, aman, tentram, efisien, efektif. Tidak juga mau itu urusan antum sendiri ya. Saya tidak maksa, hanya saya menyampaikan. Ya, nanti pikir-pikir sampai di rumah. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan. Kan tidak payah, tidak payah. Berhemat kok payah. Nah, minimal kalau ondak sudah terlanjur jadi kain perca. Tahu kain perca? Guntingan-guntingan kain yang tak berguna itu masih berguna tak? Antum bawa aja ke bagian tukang furniture nanti, insya Allah dari 1 juta celana berapa goni itu? Berapa bantal yang bisa dibuat? Iya tak? 1 juta goni bang,
sejuta celana, kain percanya berapa goni itu? Antum tidak pandang itulah ya. Anggaplah satu goni itu 1000 potongan. Iya dah? 1000 potongan. Sampai segoni itu? 1000 potong. Perlu contoh, ambil goni Ustaz. Kita potong celana beliau. 1000 potong kain perca. Satu goni sampai? Sampai kan? Masa tidak sampai? Sampai insya Allah. Baik. Berarti sejuta, berarti bagi 1000 goni. 1000 goni berapa bantal? Kalau untuk bantal, untuk bikin sandaran jok dan sebagainya, berapa bantal? Mohon maaf nih tuntun. Saya bilang bantal karena mungkin tidak tidur pula gitu ya. Jadi apa? Dibuat untuk bahan, ada untuk bantal kan? Kan percaya ada untuk sandaran, untuk moket dan sebagainya ada kan? Nah, taib 1000 karung. Ini baru sejuta ceritanya, belum 235 juta orang dia, baru sejuta saja. Sejuta sudah 1000 karung. 1000 karung bagi 2. Ya, karena satu karung bisa 2 sampai 3 bantal atau 3 sandaran. Berarti kita menghasilkan dari potongan celana untuk menerapkan sunnah Nabi ini sudah menghasilkan 2000 bantal. Satu bantal harganya dari ikan perca. Pedagang ayo. Abang pedagang enggak? Siapa yang pedagang? Enggak tahu, enggak pernah beli bantal. 70.000. Enggak, kita korting. Karena ini bekas. 20.000. 20.000 kali 2.000. Nah, gitu aja paling hitungnya 40 juta. Berapa keluarga yang makan 6 sebulan? Ustaz ngitung-ngitung di atas awan aja. Iya. Ya karena memang belum bisa, kita belum mau masalahnya, belum mau karena masih banyak syubhatnya, masih banyak ini dan itunya alasan. Ya kalau tidak mau itu memang banyak alasannya. Dari itu kaum muslimin penghematan luar biasa, listrik hemat, sabun hemat, istri hemat. Ya, istri tidak pakai nangis-nangis lagi dia. Nyuci itu bahaya, tonton cobalah nanti musim libur tonton yang nyuci sendiri, tidak usah pakai mesin cuci. Habis itu nyetrika lagi. Nyetrika sehelai sakit pinggang. Apalagi banyak yang jubah-jubah ini lunak nih Ustaznya. Payah juga cepat, apalagi yang apa namanya? Celana jin ya, yang berlipat-lipat itu. Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan bisa ya, sampai pula ke situ. Masalah cinta juga tadi itu ya. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah itu kelemahan saya itu. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Semoga Allah terima yang baik dan Allah hapus dosa dari yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.